tahu dong itu kasus tentang hilangnya seorang buruh di perusahaan Surabaya kan? Betul banget. Jadi kemarin tuh aku sempat baca-baca. Dia tuh hilang habis menyuarakan pendapatnya karena dia merasa dia nggak dapetin hak yang seharusnya dia dapatkan. Dan ceritanya tuh tragis banget. Ya sih kan jujur aku dengar ceritanya kayak merinding ya. Ya udah kalau gitu untuk bahas lebih lanjut, gimana kalau kita ajak teman-teman kita buat diskusi bareng dan tentunya jawab rasa penasaran. Let's go. Nah ini dia guys, mereka udah siap banget buat ngobrol-ngobrol tentang kerjaan ini. Tapi kita kenalan dulu nggak sih? Kayaknya kak kurang gitu loh. Dari siapa dulu nih? Dari kakak. Halo teman-teman, saya Vino, absen 12 dan saya Wafa, absen 18. Aku Cynthia, absen 22. Halo teman-teman, aku Anin, absen 13. Nah, aku sama ini enak nih kalau kita ngobrol-ngobrol bareng. Oke, tadi mau bahas apa Marsinah ya? Yes, sini nih aku kepo banget jujur ya. Oke guys, sebelum kita mungkin bahas tentang kronologinya nih, mungkin kita bakal kenalan dulu nggak sih sama Marsinahnya itu siapa, Marsinah itu kerjanya apa? Penasaran nggak kalian? Penasaran. Boleh nih, mungkin aku mau kenalin dulu nih. Jadi Marsinah tuh sebenarnya tuh anak perempuan yang lahir pada tanggal 10 April 1969. Belum lahir lah kita. Habis itu dia tuh lahirnya tuh di kampung halamannya dia, yaitu di Ngundo, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, masa kecilnya dia itu sebenarnya agak kasihan karena dia itu pada umur 3 tahun ibunya tuh meninggal. Nah, ibunya meninggal, ayahnya tuh nikah lagi. Akhirnya ditinggalin lah si Marsinah itu. Marsinah tuh akhirnya tinggal sama nenek, bibi sama pamannya. Nah, karena dia tinggal sama orang lain istilahnya, bukan keluarga intinya dia, akhirnya dia tuh punya utang budi kayak buat sekolahnya dia tuh dia harus pintar. Nah, dia di sekolah itu juga dikenal sama orang yang rajin, orang yang ngerjain tugasnya tuh nggak pernah lelet, gitulah pokoknya. Nah, dia tuh punya mimpi buat masuk fakultas hukum. Nah, tapi karena kondisi ekonominya itu, akhirnya dia tuh nggak bisa masuk fakultas hukum. Akhirnya dia nggak kuliah kan, dia pada tahun 1980-an lah, dia tuh kerja di Surabaya, ngikut si kakaknya, si Marsini. Nah, dia itu pernah kerja di pabrik pembuatan plastik juga. Nah, tapi pada akhirnya karena gajinya tuh kecil dan dia merasa kayak nggak mencukupi kehidupannya dia, tahun 1990 dia tuh pindah ke Sidoarjo. Nah, itu kerja di PT CPS. Nanti PT CPS kan yang tadi disinggung sama Helena kan. Nah, si PT CPS ini dia tuh kerja jadi salah satu buruhnya lah. Dia tuh termasuk buruh yang cewek yang vokal. Jadi kayak dia tuh kan aktivis juga kan. Kalian kenal sebagai Marsinah tuh aktivis. Jadi dia tuh dengan kevokalannya itu dia tuh ingin membela hak asasi manusia dari si para buruh, dari teman-temannya juga. Nah, sebenarnya kan aksi Marsinah tuh tahun 1993. Nah, sebelumnya tahun 1992 itu sebenarnya dia itu bukan dia sih, lebih ke PT-nya. Iya, pemerintah itu ngirim kayak edaran namanya KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Dia tuh ngirim surat, dari pemerintah ngirim surat ke PT CPS itu buat naikin gaji para buruhnya sebesar 20%. Nah, cuman si PT CPS maupun perusahaan-perusahaan luar juga itu tuh nggak mengindahkan perintah dari si pemerintah itu. Nah, dari situ kan jiwanya Marsinah yang vokal itu kan akhirnya merontak. Dia tuh mau membela hak-hak dari teman-temannya gitu. Akhirnya sekitar tahun 1993 tanggal 2 Mei dia tuh rapat sama beberapa temannya buat kayak menyuarakan gimana sih si hak-hak asasi manusianya itu. Akhirnya diputuskanlah pada tanggal 3 Mei dia tuh dan beberapa teman-temannya itu ngajak buat ayo teman-teman kita mogok kerja. Kan dengan dia mogok kerja kan otomatis si PT-nya kan juga gak bakal jalan kan. Nah, akhirnya pada tanggal 4 akhirnya tuh mogok tuh kerja. Udah mogok kerja, akhirnya ada kayak kegiatan, kalau zaman sekarang nyebutnya kita kayak demo ya atau unjuk rasa. Nah, mereka tuh masih 12 tuntutan. Ada beberapa tuntutan yang sebenarnya yang terkenal itu yang kayak naikkan gaji dari 1.700 per hari jadi 2.250 per hari. Terus ada kalau misalnya namanya gaji tunjangan, itu kalau misalnya kita libur itu tetap mereka digaji setiap hari liburnya itu kurang lebih sekitar Rp550 pada zaman itu, kan itu lumayan besar ya. Nah, habis itu dari ke-12 tuntutannya 11 itu sebenarnya dikabulkan. Akhirnya si teman-temannya sama si Marsinah tuh kayak mikir, oh ya udah kalau udah ada 11 kan udah banyak banget ya, kalau dari zaman dulu kan susah ya, apalagi buruh itu sangat amat gak dihargai. Nah, terus akhirnya kayak yaudah nih udah clear, kayak yaudah 11 aja nggak apa-apa gitu loh. Mereka udah akhirnya mau mundur, mau menghentikan si unjuk rasa itu. Kan unjuk rasa itu dari tanggal
3 itu mulai dari ngasih pemerintah buat teman-temannya mau kerja sampai tanggal 5. Tapi 5 itu udah kayak oke, udah selesai. Nah tapi waktu 5 jam tanggal 5 itu kurang lebih jam 1 siang, ke-13 temennya ini dipanggil sama Kodim, diamanin sama Kodim tempat. Cuman si Marsina ini sebenarnya udah nggak ikut. Kita nggak tahu nggak ikutnya itu kenapa, karena nggak dijelasin secara lebih rinci. Cuman emang dia tuh udah nggak ikut. Nah karena teman-temannya ini tuh dianggap kalau dia tuh minta temennya lah buat kayak ayo nggak usah kerja kan sebenarnya kan kegiatan mogok kerja itu kan disuarakan dengan diem-diem kan. Tapi akhirnya kayak si pihak Kodim itu mikirnya kalau mereka tuh emang yang menyuarakan tuh kamu udah berhenti kerja aja, nggak usah kerja. Nah terus si Marsinah ini kan sebenarnya tanggal 5 juga Marsinah tuh sempat datang ke Kodim, tapi dia nggak ketemu sama teman-temannya. Dia dapat kabar kalau temennya tuh mau ditangkap. Terus mereka tuh tanya ke Kodimnya si Marsinah ini, kayak itu gimana teman-teman saya. Nah cuman dari situ akhirnya dia pulang ke kos temennya. Cuman dari setelah itu kan udah nggak ada kabar nih. Nah biar nggak kita bertele-tele, ini tanya yang lain aja nggak sih? Jadi teman-teman sebenarnya tuh pada tanggal 5 Mei itu kan pada jam 1 siang tadi udah disinggung juga bahwa 13 buruh ini tuh diamankan di Kodim Sidoarjo. Mereka itu di sana disiksa oleh para petugas Kodimnya. Nah terus habis itu kan si Marsinah ini bertanya-tanya dong, kok teman aku kok dipanggil Kodim tadi kok nggak balik-balik gitu. Akhirnya dia datanglah ke Kodim. Mereka tanya, si Marsinah nanya sama Kodimnya, Pak teman-teman saya di mana? Nah di situ si Marsinah itu dengar teman-temannya itu disiksa gitu. Terus si petugas Kodimnya tuh ngomong kayak gini, nggak usah lah kamu demo-demo lagi, kalian semua ini langsung keluar aja, maksudnya keluar dari PT CPS gitu, keluar resign dari PT CPS. Kalau enggak kalian bisa kayak yang di dalam, kalian tahu kan yang di dalam siapa, maksudnya yang di dalam tuh teman-teman mereka yang sedang disiksa. Terus akhirnya singkat cerita Marsinah tuh pulang setelah dia dari Kodim tuh dia pulang, tapi pulangnya ke kos temennya. Mereka mungkin di situ ada perundingan bersama teman-temannya yang namanya juga resah ya, kalau misalnya teman-temannya dipanggil Kodim kan pasti resah gitu. Terus jam 10 malam tuh Marsinah akhirnya pulang, terus dia ngomong sebenarnya ke temennya kalau dia mau cari makan. Jam 10 itu adalah detik terakhir di mana dia kelihatan dia masih bernyawa. Jam 10 malam. Nah sebenarnya kan tadi tanggal 5 Mei kan dia pulang, itu adalah titik-titik terakhir di mana dia kelihatan bernyawa. Habis itu tuh dia bener-bener orang-orang tuh nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba dia tuh ditemuin udah nggak bernyawa, jasadnya tuh ditemuin di Nganjuk di salah satu gubuk di tengah sawah gitu. Dan kan nggak mungkin dong kalau ada jasad nggak diproses gitu, maksudnya nggak diinvestigasi. Nah setelah diselidiki tertangkaplah 8 petinggi CPS dari yang punya, terus ada juga kepala personalia, ada juga staf-staf, satpam dan lain-lain, ditangkap semua dibawa ke Polres. Tapi habis itu dibebaskan lagi karena pengakuannya mereka tuh dianggap tidak sah. Soalnya mereka ngakunya pas mereka mengaku ke polisi pas diinterogasi, itu kan pengakuan itu kan kalau diinvestigasi nggak langsung dikasarin gitu. Maksudnya kan pertama ditanya dulu baik-baik, terus nanti nggak bisa ditanya, nggak mau ngaku, ditanya lebih keras lagi sampai akhirnya berujung kekerasan. Nah karena kekerasan kan pasti mikirnya kalau misalnya orang tuh kayak daripada aku dipukulin terus, daripada aku diginiin terus, ya udahlah ngaku aja gitu. Terus mereka bilang lah itu ke publik, makanya pengakuannya dianggap tidak valid gitu, makanya mereka dibebasin lagi. Tapi 4 bulan setelahnya sebenarnya dibikin tim Soeharto sendiri terutama yang bikin tim namanya tim terpadu. Terus mereka tuh mulai menginvestigasi dengan lebih lagi lah gitu. Nah tim terpadu ini menemukan bahwa 8 orang dari PT CPS ini memang terlibat gitu. Salah satunya itu adalah satpamnya mereka yang namanya Suprapto. Dia tuh bekerja di bagian controlling. Dan pada tanggal 5 Mei tadi, 5 Mei yang pas dia hilang ini, terakhir kali dia kelihatan, itu sebenarnya dia dijemput naik motor dari customernya itu ke pabrik. Terus habis itu di pabrik itu dibawa pakai Suzuki Carry putih, mobil Carry, ke rumahnya Yudi Susanto. Yudi Susanto ini yang punya PT CPS di Jalan Puspita di Surabaya. Habis itu Marsinah disekap di kamar pembantunya selama 3 hari, diikat
tangannya sama kakinya diikat di kursi lipat, terus mulutnya juga disumbat, terus disiksa selama 3 hari. Terus di hari ketiga itu salah satu satpamnya namanya Suwono itu mengeksekusi Marsinah. Ceritanya pada saat itu ada namanya Widayat itu memukul Marsinah dengan alat kayak potongan besi gitu. Kebayang dong seberat apa, dipukul sampai Marsinah tuh nggak bisa ngelawan gitu, dia udah nggak berdaya. Terus dia ditugaskan untuk nyetir mobilnya dan membuang tubuh Marsinah ke Nganjuk. Pas dibuang itu kan sebenarnya udah nggak berdaya ya teman-teman. Cuman Suwono tuh masih diminta buat mukul kepalanya Marsinah, dan di situ mukulnya tuh ngakunya sih pakai balok kayu gitu ya teman-teman. Terus yang mukul tuh nggak cuma satu, tapi di situ ada Suwono, Suprapto, dan Budi Wuryanto. Sampai dipastikan dia nggak bernafas. Terus biar nggak mencurigakan, kematiannya itu tuh jasadnya itu tuh ditempatkan dengan posisi duduk. Nah, setelah jasadnya ini ditemukan, kan pasti dilakukan otopsi dong. Otopsinya itu sebenarnya dilakukan lebih dari sekali. Yang pertama, hasil otopsi pertama itu ada bekas ikatan di pergelangan tangan dan kaki. Yang kedua, luka robek 3 cm menjalar dari labia minora. Itu di kelamin sampai rongga perut. Terus ditemukan serpihan tulang panggul bagian depannya hancur, selaput darahnya robek, memar kandung kemih dan usus bagian bawah, serta pendarahan rongga perut diperkirakan sampai 1 liter. Dan disimpulkan di otopsi pertama ini bahwa kematiannya itu pada tanggal 7 Mei karena pendarahan. Dan akhirnya tanggal 8 Mei ditemukan jasadnya. Cuman setelah ini kan tadi kan ada dari tim terpadu ini kan akhirnya menangkap 8 petinggi ini kan. Setelah diadili, sebenarnya Yudi Susanto ini udah divonis 17 tahun penjara, dan staf-stafnya itu ada yang dihukum sekitar 4 sampai 12 tahun. Tapi Yudi Susanto dan juga semua semua staf-stafnya ini tuh mengajukan banding di kasasi, dan akhirnya mereka semua dinyatakan tidak bersalah. Tentu kalau misalnya mengajukan banding itu perlu ada saksi lain, saksi ahli, saksi kunci gitu. Ada kan tadi kan Marsinah itu disekap di kamar pembantunya Yudi Susanto itu disekap sama 3 hari. Nah sebenarnya Yudi Susanto ini punya pembantu 2, harusnya kan bisa jadi saksi kunci kan. Cuman mereka berdua itu tiba-tiba nggak tahu kenapa pulang kampung. Dan pada saat pengajuan banding ini mereka dipanggil sebagai saksi kunci dong. Tapi dan mereka ini latar belakangnya bukan orang yang berpendidikan ya, juga kan namanya kerjanya kan pembantu ya. Mereka ini nggak bisa baca tulis, tapi tiba-tiba pas masuk ke pengadilan langsung mereka tuh kayak lancar ngomong, kayak dilatih gitu loh teman-teman. Terus didatangkanlah juga saksi ahli. Saksi ahli ini salah satunya Dr. Abdul Munim Idris. Dia ini dokter forensik. Dia akhirnya mempelajari dan mengkaji ulang adanya otopsi. Nah, tadi kan ada otopsi pertama. Setelah dilakukan otopsi pertama, itu sebenarnya mereka ada juga otopsi kedua karena dianggap kayak kurang lengkap gitu. Otopsi keduanya, yang pertama itu hasilnya ada tulang panggul bagian depannya hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seutuhnya, labia minora robek, dan luka di bagian alat kelamin serta pendarahan di rongga perut. Menurut saksi ahli Dr. Abdul Munim ini, ditemukan adanya kejanggalan dari hasil visum yang menurut beliau yang pertama tuh ditulisnya terlalu sederhana karena kan otopsi itu seharusnya benar-benar di black dari kepala sampai ujung kaki. Rinci. Apapun itu ya harus rinci, apapun itu pokoknya harus dilihat. Tapi ini cuman dibuka kayak ya udah gitu, nggak banyak, dan catatannya tuh benar-benar cuman nulis pendarahan di rongga perut. Sementara pendarahan di rongga perut itu tuh bukan alasan kematian, tapi adalah mekanisme kematian. Bagaimana caranya dia akhirnya meninggal gitu teman-teman. Bukan alasannya. Kalau alasan tuh misal dibunuh, dipukul, terus ditampilkan di dalam pengadilan itu tuh adalah barang bukti untuk memukul menyodok alat kelaminnya Marsinah, yaitu balok sebesar 3 cm. Kan pelakunya 3 orang, tapi dari hasil pengkajian ulang dokter Abdul ini, lukanya itu tuh 3 cm itu
nggak cocok sama barang bukti baloknya ini karena baloknya ini jauh lebih besar. Dan kalau misalnya dilakukan oleh 3 orang, dilakukan dalam 3 waktu yang berbeda, seharusnya lukanya tidak sekecil dan tidak kalau lukanya kecil tuh nggak mungkin semasif itu gitu loh kerusakannya, karena benar-benar semuanya tuh patah di sini dan benar-benar pendarahannya tuh sampai diperkirakan 1 liter. Jadi ini tuh nggak cocok sama apa barang buktinya gitu loh. Oke, ternyata seserem itu dan semengerikan itu ya. Jujur merinding banget. Dan aku mau tanya, kan tadi kan Ani bilang kok barang buktinya tuh nggak sesuai sama luka yang ada di tubuh Marsinah itu. Dan lukanya kan kecil banget. Terus bisa jadi senjata api ya. Tapi bukannya ya sampai sekarang ya, kita tuh kayak penggunaan senjata api tuh nggak segampang itu gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa megang senjata api dan tentunya sudah terlatih kan. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Berarti apakah beneran orang-orang biasa ya kayak bawahannya petinggi CPS aja kan nggak mungkin ini nggak sih kalau dikaitin dengan pengkajian ulangnya tadi? Iya benar-benar janggal. Nggak mungkin sih, karena kan kayak pada zaman Orde Baru kan nggak semua orang bisa punya senjata ya. Berarti kita tuh dipimpin oleh presidennya sendiri Soeharto. Nah sebenarnya dari kasusnya Marsinah itu ada beberapa teorinya. Beberapa teori di mana yang pertama itu ada si PT CPS, petinggi-petinggi PT CPS itu kan pasti gajinya besar. Bagi mereka tuh pabrik besar gitu loh, pabrik membuat jam. Nah akhirnya teori di situ nyebutin bahwa mereka itu nggak mau uangnya mereka untuk menggaji para buruh itu jadi tambah berkurang karena kan kenaikan gaji 20% tadi kan. Akhirnya karena dia nggak mau, akhirnya adalah teori ini di mana si petinggi-petinggi PT CPS ini yang bunuh. Nah otomatis, tapi kan kalau mereka yang bunuh sendiri itu nggak mungkin bakal nggak ketahuan gitu loh. Nah akhirnya ada teori kedua nih, di mana pembunuhan ini melibatkan si pihak-pihak berwenang itu, kayak misal yang bisa megang senjata kayak TNI lah atau Polri itu kan bisa megang senjata kan, mereka ada hak-hak itu. Nah akhirnya lah ada teori konspirasi di mana si pihak-pihak yang berwenang ini juga ikut. Nah tapi nggak cuma sampai di teori TNI doang. Tadi kan disebutin juga sama ada satpam yang namanya Suwono itu kan juga pasti kan dijadiin alibi nih, untuk dijadiin kayak nih nggak cuma aku nih, jadi untuk menutupi si TNI-nya ini biar si kasusnya itu tertutup. Kan kalau ada TNI atau ada Polri kan otomatis kayak si kasus ini bisa tertutup dengan rapi kan. Nah akhirnya sih ada si Suwono ini yang dimajuin jadi kayak dia nih yang jadi kambing hitamnya yang ini loh yang terlibat dalam pembunuhannya, seperti yang disebutin tadi bahwa dia tuh bisa melakukan kekerasan seksual ke si Marsinah itu kayak gitu. Wah ini kayak puzzle banget ya, ini kan kayak banyak banget gitu bisa dihubunginnya. Kayak dari teori petinggi bisa, dari teori yang melakukan pihak berwenang juga bisa. Makanya sampai sekarang belum kepecah ya. Iya, terus aku kemarin juga baca yang pihak-pihak berwenang ini tuh sebenarnya ditemukan barang bukti berupa darah di salah satu baraknya mereka. Makanya ini makin kuat nih. Jangan-jangan apa bener-bener ada campur tangan dari TNI AD gitu loh. Serem banget sih kalau beneran ternyata ya. Sama ada darah juga di rumahnya si Yudi. Tapi mungkin Berarti itu dua-duanya dong berarti bisa. mungkin. Karena sampai hari ini pun ya pengadilannya ya kasusnya masih belum terpecahkan. Toh mereka pas ajuin banding akhirnya dibebaskan, semuanya bener-bener bebas dari semua tuntutan gitu, dari yang 17 tahun jadi bener-bener gak punya catatan kriminal apapun. Iya benar, dan itu jadi kayak jadi bahan main-mainnya si pihak berwenang sih, karena kan ada teori juga yang ngomong kalau si pihak berwenang tuh cuma nangkep sebagai kayak oh ya udah kayak aku sebagai pihak berwenang tuh kerja nangkep kasusnya, walaupun padahal sebenarnya yang ditangkap tuh bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Mungkin ada beberapa oknum yang benar, ada beberapa oknum yang juga salah kayak gitu. Oke, ternyata semengerikan itu ya kasusnya. Kira-kira ini ada nggak sih dampak dari kasus ini untuk aspek lain ini? Tentunya tuh ada dampaknya. Kasus yang masa dampaknya kecil yang mungkin. Yang pertama di sini aku sendiri mau jelasin ya. Dampak yang pertama itu bisa menjadi ikon perjuangan buruh dan perempuan yang kerja menjadi buruh. Nah, mengapa kasus masalah ini menjadi simbol keberanian buruh dan terutama dalam memperjuangkan hak asasi manusia seperti kesetaraan upah, kondisi kerja, dan kebebasan berserikat. Marsinah dikenal sebagai sosok yang berani dalam menyuarakan haknya atau menyuarakan suaranya demi kepentingan bersama teman-temannya. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran publik dalam
gerakan buruh. Jadi setelah kematian Rama Damai 1993 muncul solidaritas buruh yang semakin solid dan mahasiswa di berbagai daerah. Kasus ini memicu kesadaran kolektif bahwa seorang buruh itu perlu dilindungi dan diatur dalam hukum yang adil. Kemudian ada perubahan regulasi dan perlindungan buruh. Kasus ini turut mendorong lahirnya reformasi regulasi ketenagakerjaan. Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang status pekerja, di mana memberi kebebasan bagi buruh untuk membentuk, bergabung, dan dalam berserikat tanpa tekanan ataupun ancaman dari pihak luar. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu yang memperjelas ya tentunya tentang upah minimum pekerja, jam pekerja, tentang cuti maupun seperti implementasinya dalam kehidupan sehari-hari pada saat masih naik itu ya. Dan yang terakhir di sini ada dampak sosial dan politiknya tentunya bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama di kaum perempuan ya. Nah ini dalam ketenagakerjaan pada masa Orde Baru itu dugaan keterlibatan oknum militer tadi memperlihatkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk membungkam suara rakyat kecil pada saat itu dan kegagalan pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini, yang tentunya kasus ini masih berlanjut ya sampai sekarang tentunya. Dan di sisi lain peristiwa ini juga menunjukkan solidaritas lintas generasi dari buruh, mahasiswa hingga aktivis-aktivis HAM yang lainnya yang turut mengkaji kasus ini. Ternyata banyak banget ya dampaknya juga buat kehidupan lainnya. Memang sebesar itu ya Mas Andri. Coba kalau nggak ada Marsinah nih mungkin hari ini buruh tuh masih digaji sangat kecil gitu. Berkat perjuangan Marsinah kayak gitu sampai kita tahu sendiri ya mengerikan apa bisa sekarang buruh-buruh bisa dihargai lebih layak gitu. Setuju. Nah, selanjutnya nih, gimana sih dampak atau keberlanjutannya kasus Marsinah ini sampai sekarang tuh sebenarnya gimana? Untuk keberlanjutan dari Marsinah itu hingga saat ini itu sebagai dikenal pahlawan yang punya simbol keberanian buruh perempuan yang membela hak asasi manusia. Nah, Marsinah itu dianggap sebagai pahlawan buruh Indonesia karena keberaniannya yang menuntut keadilan dan upaya layak. Kalian tahu gak sih kalau hari buruh tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh untuk Marsinah? Oh, yang bisa kita rayakan itu. Iya. Kita bahas ya. Nah, kalau Tapi ada pasangan banget. nama Marsinah selalu disebut dalam aksi dan demonstrasi di buruh sebagai pengingat perjuangan, keteguhan dan pengorbanannya demi hak pekerja. Dengan demikian, hak buruh dan Marsinah sama-sama melambangkan semangat perjuangan, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dan ini juga Pak, sebenarnya ini kan tentang transparansi juga ya, sampai sekarang buktinya buruh sekarang sudah dihargai, kan ini pasti kayak ada transparansi yang sekarang sudah semakin membaik, dan kayak keadilan atau sifat kemanusiaan yang di negara ini sudah semakin diperbaiki ya gitu. Hubungannya bisa jadi sama UMR sih. UMR zaman dulu mungkin kalau 2225 itu kan bisa jadi dulu kan gajinya cuma 1.700 ya. Sekarang tuh bahkan buruh itu bisa UMR, bahkan ada yang namanya bonus kalau mereka tuh kayak lembur, bahkan gaji bisa di atas UMR. Jadi sangat berpengaruh lah ya, kita bisa lihat sendiri gimana, kita bisa merasakan. Walaupun kita sekarang belum merasakan, tapi maksudnya di sekitar kita tuh pasti kerasa lah. Soalnya kan di Indonesia ini sudah banyak mayoritas banyak yang bekerja sebagai buruh ya. Contohnya banyak pabrik-pabrik yang ada kan menandakan bahwa orang yang bekerja sebagai buruh itu juga banyak di negara kita ini. Oke, kali ini kita udah bahas banyak banget mulai dari kronologi, teori, hasil penemuan, dampak hingga keberlanjutan hingga sekarang ini ya kan. Betul banget. Jujur ini berkesan banget dari Bapak karena aku jauh lebih tahu gitu sekarang. Dan terus mengerikan itu dan dampaknya sebuah itu buat buruh di Indonesia sekarang. Nah, kayaknya segitu dulu teman-teman buat cerita-cerita hari ini. Sama seru. Gimana guys? Seru nggak? Seru.